Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Tuhan telah menjaga, melindungi, memelihara, menyertai hamba-Mu dalam peristirahatan dan tidur malam, sehingga hamba dapat tidur yang tenang, dengan nyaman, dengan sukacita, dengan bahagia, dengan damai sejahtera, karena kasih, pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan semata-mata, bukan karena kekuatanku, kehebatanku, kebaikanku, kekudusanku, tapi semata-mata karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku percaya kepada Engkau, ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Aku menyembah Engkau. Berikan hamba hikmah dan kebijaksanaan pada hari ini, agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, berpikir dalam segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, dan berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, serta bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, agar hamba tetap memuliakan Tuhan, tidak berdosa ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Dengan judul khotbah kita, kuat dan teguh dalam penyertaan Tuhan. Kuat dan teguh dalam penyertaan Tuhan. Ulangan 31 ayat 6. Kuat dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar terhadap mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Poin-poin utama. 1. Perintah untuk kuat dan teguh. Allah memerintahkan untuk menguatkan hati. 2. Jangan takut dan gentar menghadapi tantangan tanpa ketakutan berlebihan. 3. Penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai, tidak meninggalkan kita.
aspek penyertaan Tuhan. Tuhan berjalan menyertai indikasi kehadiran aktif Tuhan. Janji tidak meninggalkan alat setia dan setia dalam setiap situasi. Sumber kekuatan penyertaan Tuhan menjadi dasar kekuatan iman. Aplikasi untuk kehidupan. 1. Menghadapi tantangan dengan penyertaan Tuhan, kita bisa kuat. Jadi menghadapi segala sesuatu, tantangan atau persoalan hidup kita dengan kekuatan, dengan penyertaan Tuhan, maka kita akan dapat bisa menghadapi segala sesuatu dengan tetap kuat dan teguh hati. 2. Mengatasi ketakutan. Fokus pada kehadiran Tuhan, mengurangi ketakutan. Jangan fokus pada tantangan, jangan fokus pada persoalan, jangan fokus pada sakit penyakit. Fokus pada penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, maka kita akan kuat. Kita tidak akan takut, tidak akan lemah, mengurangi ketakutan dan kelemahan kita. Kita jangan fokus pada masalah, problema kita, sakit penyakit kita, kebutuhan kita. Fokus pada kehadiran dan penyertaan Tuhan. Iman yang teguh, percaya Tuhan menyertai, memberikan keberanian kepada kita. Kita dapat melihat bahwa Daud menghadapi Goliat dengan iman pada Tuhan. 1 Samuel 17. Daniel di gua singa. Penyertaan Tuhan dalam situasi ekstrim. Daniel pasal 6. Dia mengandalkan Tuhan. Pesan untuk kita. Percaya penyertaan Tuhan, sumber kekuatan dalam kesulitan. Hidup dengan iman, kuat dan teguh karena Tuhan menyertai. Doa dan pengharapan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Pentingnya kuat dan teguh dalam iman. Ulangan 31 ayat 6. Penyertaan Tuhan sebagai dasar kekuatan kita. Aplikasi, bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Contoh dalam Alkitab, bagaimana Abraham mengandalkan Tuhan, mengandalkan penyertaan Tuhan. Musa mengandalkan penyertaan Tuhan. Ishak mengandalkan penyertaan Tuhan. Yakub mengandalkan penyertaan Tuhan. Daud mengandalkan penyertaan Tuhan. Petrus mengandalkan penyertaan Tuhan. Paulus mengandalkan penyertaan Tuhan. Aspek-aspek penting penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai. Immanuel, konsep Tuhan menyertai kita. Yesaya 17 ayat 14. Matius 1 ayat 23. 2. Janji tidak meninggalkan. Allah setia pada janjinya. Yosua 1 ayat 5. Ibrani 1 13 ayat 5. 3. Sumber kekuatan dan penghiburan. Penyertaan Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan kepada kita. Jadi andalkan penyertaan Tuhan, andalkan kasih Tuhan, andalkan perlindungan Tuhan, andalkan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan kemampuan diri sendiri, jangan andalkan kehebatan kita, jangan andalkan kepintaran kita, tapi andalkan Tuhan. Karena kita manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Dia maha kuasa, dapat sanggup menyertai, menolong kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Bagaimana kita bisa teguh dan kuat? Kita bisa kuat dan teguh. 1. Mengingat janji Tuhan. Fokus pada firman dan janji Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada problema. Jangan fokus pada tantangan. Jangan fokus pada sakit penyakit. Tapi fokus pada janji Tuhan. Fokus pada firman dan janji Tuhan. 2. Doa dan komunikasi dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. 3. Iman yang aktif, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. 4. Persekutuan dengan sesama, dukungan, komunitas iman.
Jadi carilah persekutuan dengan sesama, dukungan komunitas iman, komunitas dalam gereja, persekutuan doa, sel group. Carilah dukungan-dukungan pada teman-teman yang ada di komunitas iman. Situasi yang perlu kekuatan dan keteguhan, tantangan hidup, kesulitan ekonomi, kesehatan, relasi, kita butuh kekuatan dan keteguhan dari Tuhan. Ujian iman, saat-saat yang membuat kita mempertanyakan kehadiran Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan. 3. Panggilan dan tugas. Kebutuhan kekuatan untuk menjalankan panggilan Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh keteguhan Tuhan untuk menolong kita. Musa menghadapi tantangan memimpin Israel. Dia mohon kekuatan Tuhan. Daud menghadapi Goliat dengan iman pada Tuhan. Dia mohon kekuatan dari Tuhan. Paulus menghadapi kesulitan tapi tetap kuat dalam Tuhan karena dia memiliki kekuatan Tuhan. Aplikasi praktis. 1. Membaca firman Tuhan, menguatkan iman melalui Alkitab. 2. Mengkomunikasikan kebutuhan dan pergumulan dengan Tuhan. Cerita kepada Tuhan. Berdoa terhubung dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi kuat. 3. Mengingat pengalaman Tuhan. Merenungkan bagaimana Tuhan bekerja di masa lalu. Untuk mengingatkan kita kembali agar tetap bergantung kepada Tuhan. 4. Komunitas iman. Dukungan dari sesama Kristen. Dalam persekutuan doa, sel grup, komunitas-komunitas iman lainnya. Pesan untuk kita semua. Tuhan dan ada bersama dengan kita. Penyertaannya memberi kekuatan kepada kita. Kita dipanggil untuk percaya. Iman adalah kunci keteguhan. Hidup dengan harapan. Penyertaan Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Bapa dalam surga, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Biar kami tidak takut dan tidak gentar menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan ini. Sebab kami tahu Tuhan Allah kami, Dialah yang berjalan menyertai kami. Ia tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Bapa surgawi yang baik, kami mengucap syukur atas janji-Mu dalam Ulangan 31 ayat 6 bahwa Tuhan menghendaki supaya kita kuat dan teguh hati. Karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Kami percaya pada penyertaan-Mu yang setia. Tolong kami untuk mengandalkan kekuatan-Mu dalam setiap kesulitan. Ajar kami untuk hidup dengan iman yang teguh. Mengingat Engkau selalu bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa dan Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Biar Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Fokus kepada penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan saja. Bukan fokus pada masalah dan problema kehidupan atau tantangan atau sakit atau penyakit yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami. Tapi mereka fokus kepada Tuhan saja. Atas penyertaan, janji dan kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Biar Tuhan berkati bangsa ini. Biar bangsa ini, pemimpin bangsa ini fokus pada kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, pada
kemampuan Tuhan untuk menolong bangsa ini, memberkati bangsa ini. Bukan fokus pada kebutuhan bangsa ini atau masalah yang ada pada bangsa ini, problem yang ada pada bangsa ini, tapi fokus pada kekuatan dan pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa Indonesia ini, berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, berkati hasil pertambangannya, berkati hasil pertaniannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, Tuhan berkati semua. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, dan benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionaris, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun dalam dunia ini, agar setiap orang yang ada dalam dunia ini boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, mendengar nama Yesus Kristus. Mereka boleh percaya dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang percaya diselamatkan, siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman, memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dan neraka kosong, neraka yang tinggal tepat, iblis, setan dan antek-anteknya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi ketentraman, keamanan, kedamaian dunia, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, permusuhan, ada kejahatan, Tuhan hentikan semua itu. Biar semua umat-Mu percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kejahatan, tapi semuanya aman, hidup tentram, damai, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, sampai di kota-kota tempat terpencil pun. Tuhan berkati gereja Tuhan, pemimpin gereja, para gembala, jemaat, para pendeta, para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan. Biar lewat gereja Tuhan banyak menyangkut jiwa untuk memuliakan Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Tuhan, gereja Tuhan diberkati, para pemimpin gereja, pendeta, para gembala jemaat diberkati oleh Tuhan, para umat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan gereja Tuhan diberkati menjadi dampak, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, jadi memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan. Secara khusus hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya. Tuhan berkati sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para pemimpinnya, stafnya. Tuhan berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3, dan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Tuhan kirim banyak jiwa-jiwa, banyak mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2 dan S3, dan semua mereka diajar, dan dampaknya keluar dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawannya, para lulusannya menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi berkat bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua kami rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampun, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit apapun yang kami alami, di kaki, di tangan, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, ginjal yang lemah atau kerusakan ginjal, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit prostat, penyakit di pankreas, penyakit di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit apapun, penyakit
cancer, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, engkau keluar dari tubuh kami, umat yang percaya kepada Kristus. Keluar, biar karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sakit telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami sehat kembali oleh kuasa darah Kristus Yesus. Terima kasih, kami bisa berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas dengan efektif. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan keluarga Kristen. Mungkin mereka di ujung pencarian, di ujung konflik keluarga. Tuhan berkati, persatukan keluarga Kristen, istri dengan suami, suami dengan anak-anak, semuanya, orang tua dengan anak-anak, semuanya bersama-sama bergandeng tangan beribadah ke gereja, dan juga bergandeng tangan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Dan keluarga Kristen menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Lewat keluarga Kristen, banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Kami butuh kasih, penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, menjaga, melindungi kita, menyertai kita, mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Jika pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat, kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.